Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan beserta jajarannya, yang kami hormati para pimpinan lembaga yang ada di lingkungan Yayasan Pendidikan Pesantren Pembangunan Bustanul Ulum, yang kami hormati para asatidz dan ustadzah serta santriwan santriwati yang kami banggakan. Pada kesempatan ini saya akan membacakan amanat Menteri Agama pada apel peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara santri di seluruh penjuru tanah air yang saya banggakan, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Di hari yang penuh berkah ini, kita dapat bersama-sama memperingati Hari Santri tahun 2025, sebuah momentum yang selalu kita rayakan dengan penuh rasa cinta dan kebanggaan. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya 67 santri dalam musibah yang menimpa pesantren Al-Khazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berduka, bangsa ini berduka. Semoga seluruh korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan serta kekuatan iman. Hadirin yang dimuliakan Allah, penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri merujuk kepada tercetusnya resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad ini yang membakar semangat dan mengobarkan api perlawanan anak bangsa, sehingga dengan gagah berani tanpa ada rasa takut, anak-anak bangsa yang terdiri dari laki-laki, perempuan, orang tua, kaum muda, semua bersatu padu melakukan perlawanan kepada kolonial yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dan berawal dari resolusi jihad 22 Oktober 1945, pecah peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Saat ini bangsa Indonesia telah merdeka. Sekarang kita bisa beraktivitas dengan tenang dan aman. Tak ada jantung meriam dan ancaman tembakan. Ini semua kita sadari adalah nikmat agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di balik nikmat agung yang kita
ada darah para syuhada dan doa para ulama serta pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, mari kita ingat selalu jasa-jasa para pahlawan. Kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan melakukan hal-hal yang baik yang membawa kemaslahatan untuk bangsa. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, Hari Santri tahun 2025 adalah hari santri yang istimewa. Tahun ini adalah 10 tahun peringatan Hari Santri sejak pertama kali ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2015. 10 tahun bukan waktu yang sangat singkat. Dalam rentang waktu itu, kita menyaksikan semakin kuatnya peran pesantren dan santri dalam berbagai bidang kehidupan. Kita tidak boleh lupa, jauh sebelum Indonesia merdeka, pesantren telah menjadi pusat pendidikan di Nusantara, tempat para santri menimba ilmu sekaligus menempah diri dalam akhlak dan karakter. Dari pesantrenlah lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kuat secara spiritual dan moral. Dari rahim pesantren lahir para tokoh besar bangsa, mulai dari pejuang kemerdekaan hingga pemimpin umat. Banyak anak pesantren yang kini menjadi tokoh nasional, pejabat publik, pengusaha, ilmuwan, hingga pemimpin dunia. Bahkan saat ini santri yang sudah berkiprah di level internasional membawa nama baik Indonesia di kancah global. Hadirin yang saya hormati, Hari Santri tahun 2025 mengusung tema Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia. Ini tema yang sangat tepat. Tema ini mencerminkan tekad dan peran santri sebagai penjaga kemerdekaan sekaligus penggerak kemajuan. Santri tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perubahan zaman. Santri harus hadir sebagai pelaku sejarah baru, menjadi pembawa nilai-nilai Islamiyah rahmatan lil alamin dalam membangun peradaban dunia yang damai, adil dan berkeadaban. Kita patut bersyukur karena negara Indonesia memberi perhatian besar kepada pesantren sehingga disahkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Negara menegaskan pengakuan dan penghargaan yang setara kepada pesantren sebagai lembaga yang khas di Indonesia. Tidak terhenti di situ. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren yang di dalamnya diatur dana abadi pesantren. Bahkan di berbagai daerah pemerintah provinsi, kabupaten kota telah menerbitkan perda pesantren sebagai dukungan terhadap keberlangsungan pesantren di tingkat lokal. Semua ini adalah bukti bahwa negara tidak menutup mata terhadap jasa besar pesantren. Negara berhutang budi kepada pesantren dan para santri yang selama ini menjadi benteng moral bangsa. Hadirin yang berbahagia, Hari Santri harus menjadi momentum kebangkitan santri Indonesia. Dan santri sekarang tidak hanya menguasai kitab kuning, tapi juga harus menguasai teknologi, sains, bahasa dunia digital yang harus menjadi ladang dakwah baru bagi para santri. Kepada seluruh santri di tanah air saya berpesan, jadilah santri yang berilmu, berakhlak dan berdaya. Rawatlah tradisi pesantren,
tetapi juga perlulah inovasi zaman. Bawalah semangat pesantren ke ruang publik, ke dunia kerja, ke ranah internasional. Tunjukkan bahwa santri mampu menjadi bagian dari solusi, bukan sekedar penonton. Barang siapa yang menanam ilmu, maka ia akan menanam masa depan. Maka tanamkanlah ilmu dengan sungguh-sungguh. Jaga akhlak, hormati guru, kiai, dan cintai tanah air. Karena dari tangan para santrilah masa depan Indonesia akan ditulis. Marilah kita terus berjuang bersama untuk mengawal Indonesia yang merdeka ini menuju peradaban dunia yang damai dan berkeadilan. Selamat Hari Santri 2025, mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama RI Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Para asatidz, para santri sekalian yang kami banggakan, di akhir sambutan ini saya mengajak kepada semuanya untuk bahu-membahu. Mari kita kembangkan diri kita, ya. Mari kembangkan diri kita dengan belajar yang baik. Mari kita siapkan diri kita untuk menjadi pemimpin masa depan. Kami berharap anak-anak yang hari ini berada di lapangan Bustanul Ulum kelak pada masanya nanti bisa menjadi pemimpin republik ini. Bahkan kalau perlu bisa turut andil menjadi pemimpin untuk dunia. Selanjutnya, pada kesempatan hari ini kita juga akan melaksanakan Pekan Olahraga dan Seni Santri tahun 2025. Saya mengajak kepada para santri untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik, ya. Mari kita jaga kesehatan, ya. Olahraga dalam rangka untuk sehat, bukan karena olahraga yang berlebihan kita menjadi sakit sehingga tidak bisa belajar dengan baik. Mudah-mudahan kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Santri tahun ini bisa memberikan peluang kepada para santri untuk mengembangkan diri, ya, mengembangkan skill yang dimiliki, mengembangkan taktik dalam bermain, mengembangkan hal-hal yang lain yang positif demi mempersiapkan diri sebagai pemimpin masa depan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita mendapatkan keberkahan, ridho dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya kita dapat belajar dengan baik dan pada akhirnya kita akan menjadi pemimpin-pemimpin yang diharapkan oleh bangsa dan negeri ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Pekan Olahraga dan Seni Santri tahun 2025, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan resmi dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.